itu mari sesama kita resmikan pembangunan Masjid Darussalam Nagari Kampung Tengah, Kecamatan Lubuk Pasuang, Kabupaten Agam. Kini dengan sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan kemudahan, kelancaran kepada kita semua, sehingga ke depan Masjid Darussalam ini akan betul-betul difungsikan dalam rangka untuk pembinaan umat dan juga pembinaan generasi muda. Peletakan batu pertama Masjid Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Siap-siap tadi, Pak. Marilah kita dengarkan bersama sambutan dan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat, Bapak Haji Insinyur Mahyildi Ansyarullah, SP, Datuk Marajo. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat bergabung bersama channel Imam 007. Secara pribadi kami juga memohon dukungan untuk channel ini agar di like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa iqamis shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan banallahu lahu kahayatihi fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang sesama kita hormati Pak Bupati Agam, yang dalam kesempatan ini diwakilkan kepada staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Ibu Roza Safdevianti, SSTP MSC. Terima kasih Ibu ahli. Yang kita hormati Bapak Kesra Kabupaten Agam beserta dengan Camat Ibu Baswa, beserta dengan Forkopimja Ibu Baswa. Selanjutnya hadir sama kita Bapak Kandepak Agam, yang kita hormati Pak Wali Nagari Kampung Tengah, Ketua Kerapatan Nagari, beserta dengan unsur-unsur Nagari yang hadir pada kesempatan kini, ada musyawarah Nagari, kemudian juga untuk Kanduang, dan selanjutnya yang kita hormati Ibu Mustaklim, anggota BKMT Kabupaten Agam yang dari Jawa, Jaleh Bajunya Jaleh. Wajahnya BKMT. BKMT. Dan selanjutnya yang terhormati Bapak Ibu hadirin hadirat yang berhadir dan Rasa Muhammad hadir pada kesempatan kini, yaitu Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Barat Pak Medi Suwandi,
dan kemudian juga Kepala Biro Kesra Polisi Sumatera Barat Pak Al-Amin, dan kemudian beberapa rombongan yang hadir pada kesempatan ini. Puji syukur sama-sama kita berikan kepada Allah SWT atas limpahan rahmatnya dan karunia-Nya untuk kita bersama. Sehingga pada kesempatan kini Amo dapat dua tugas. Yang pertama, meresmikan mulai pembangunan masjid. Yang kedua, memberikan tausiah. Kalau kok kadang ke amplopnya dua lah. Terima kasih yang ucapkan kepada panitia dan kemudian kepada Pak Wali Nagari yang telah memberikan kesempatan bagi Ambo untuk bertamu pada kesempatan ini. Selanjutnya setelah beri salam kita kirimkan kepada Nyong besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang telah mengajarkan banyak hal untuk kita. Di samping yang mengajarkan untuk kita, juga Rasulullah telah memberikan contoh untuk kita, berikan keteladanan. Cara untuk menjadi seorang Muslim yang baik, menjadi seorang Muslim yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan insyaallah Bapak Ibu hadirin sadonyo, Allah akan berikan kemudahan bagi awak untuk mencontoh dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan bisu awak bersama beliau yang menjalani jalan yang lurus, jalan yang setiap hari kita minta kepada Allah SWT ya, untuk kita berjalan pada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. 7 kali paling kurang sehari semalam baca, wak minta ke Allah supaya bersama beliau menjalani jalan lurus. Nah, mudah-mudahan insyaallah Bapak Ibu, apa yang menjadi harapan dan doa kita tadi yang akan dimudahkan dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin berhadir. Baik, juga ya men. Marilah sama-sama kita dengarkan dari Ketua Kerapatan Nagari Kampung Tengah. Dan kemudian juga Pak Wali Nagari, bagaimana sejarah sampai mulai pembangunan usaji di lokasi. Suatu hal yang luar biasa. Jadi bolehlah bahasa dia balapang lapangan supaya masuk jemaah BKMT supaya nampak tampak jaleh ha. Balapang lapangan memori. Nampak ada jumang lain tadi kamu benar-benar dah. Pasal dia mana? Hah? Yo, tapi isinya kan malah lain. Ya itu je orang. Ini gubernur mengecek. Tadi sih ya. Ini mereka tadang di keluar tu. Saya lihat di YouTube Imam 0007 Aswa. Dia bu. Pilih. Cuma di bagian Aswa kat cuma video ya. Keberadaan masjid. Baik mak. Hah? Di Kampung Tengah itu adanya di tepi jalan. Alah, awak kalau lihat PKMT ko utamaan yang besar bagi masyarakat baru kenyang. Dan kemudian juga bagi kaum muslimin dan kaum muslimat yang lalu di sepanjang jalan Gom Sueco. Kamu yakin beliau itu adalah orang yang ketika mudanya cukup saja dulu. Ya, ambo yakin warga Caniago yang ada sikoko orang-orang yang dakai jo Allah assalamualaikum. Kenapa? Karena begitu mudah dan begitu ringan untuk menyerahkan
seluas ini tanah dan kemudian dibangunkan untuk kepentingan umat dan kepentingan Islam, untuk kepentingan generasi muda kita di masa datang. Ambo yakin juga Bapak Ibu yang hadir kini kok ketika muda lo jual cok kamu saja kok. Ya. So kalau pepatah kan mengecehan kawan. Allah bisa karena biasa. Nah, Bapak Ibu kini bisa baik kasih kau mewakafkan tanah hadir bersama. Ya karena memang dulunya ketika muda memang tak biasa baik kamu saja. Nah, mudah-mudahan itu kelola niat daripada ini mama kita suku Caniago dibangunkan musaji iko biswa supaya memang nak muda-muda kini yuk acok mereka musaji dan biasa mereka musaji sehingga biswa ini akan menjadi orang-orang yang dijaminkan oleh Allah SWT, yaitu orang-orang yang akan mendapat naungan di akhirat kelak ketika mereka hatinya terpaut dengan masjid. Ada 7 golongan biswa yang akan mendapat naungan di akhirat kelak yang tidak ada naungan kecuali dari Allah SWT. Salah satunya adalah hati mereka yang terpaut dengan masjid. Itu makanya Bapak Ibu hadirin beradir, dengan keberadaan musaji Komiswa di samping untuk beribadah untuk seluruh masyarakat kaum muslimin yang ada di Siko dan kemudian juga yang ada lalu di Siko Biswa, perlu dicamkan adalah harus kita jadikan musaji itu menjadi musaji yang akan mengisi dan akan diisi, akan digerakkan oleh generasi muda kita untuk masa akan datang. Amin. Insyaallah. Saya pun sampaikan dari bapak ibu-ibu apa-apa kini banyak nan senior-senior petibo sih begini kok. Kamu dulu ketika mudanya biasa kamu saja. Kalau tak biasa kamu saja dulu nak kamu tibo gini kok. Nah maka itu disitulah kita beraja. Kalau memang awak ingin bahas supaya anak muda wabiswa kita kananya musaji dan kemudian memfungsikan musaji sebagaimana mestinya, maka saya itu dari kini harus kita tanamkan cinta musaji untuk mereka. Maka kita harapkan nanti kepada Bawali Nagari dan kemudian kepada seluruh pangkat Nagari, maka prioritaskan ketika musaji kau selesai biswa menjadi tampek pembinaan bagi generasi muda. Karena sejarah membuktikan kawa berbahagia. Apalagi di Minangkabau itu. Bahasa perjuangan kemerdekaan, pengusiran para penjajah pada masa yang sudah itu dipelopori dan dimotori orang-orang musaji. Ini mau kau jangan main di orang musaji kan? Cimulah calia berbahagia. Ya. Ketika Yogyakarta jatuh, Bung Karno dan Bung Hatta ditawan oleh Belanda, kemudian Belanda sanang mana menyebut Indonesia lah tamat riwayatnya karena Yogyakarta lah dikuasai. Kemudian orang Minang menyebut enggak, Indonesia masih ada, maka tagaklah negara Republik Indonesia di Siko dengan namanya PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Yang langsung presidennya adalah Mr. Safrudin Prawira Negara. Apa ibu coba lihat di mana Mr. Safrudin Prawira Negara itu mengendalikan Indonesia? Amo lapai ke kota tinggi di 50 kota. Ya, amo pai kasih junjung di mana rape-rape Mr. Safrudin PDRI rape. Dan kemudian bayi 7 di bidang alam di Solok Selatan. Di mana kantor pemerintahan, maka di situ ada musaji. Di kota tinggi, di sampingnya ada musaji. Di bidang alam, di sampingnya ada musaji. Begitu pula ketika salah satu perjuangan peristiwa Situjuh. Ya, sekian puluh orang tokoh-tokoh Sumatera Barat, pejuang-pejuang Sumatera Barat Minangkabau yang diberondong senjata oleh Belanda, maka itu pada hari itu mereka juga berada di surau di masjid
di Surau Kincia namanya, di situ juga mana dalam. Jadi maka itu membuktikan kita bersama bahasa memang perjuangan pembelaan kemerdekaan, pengusiran penjajah di negara Wako memang itu dimulai dari musaji dan berbasis di musaji. Kenapa? Karena memang musaji itu bukan hanya untuk beribadah khasah saja, akan tetapi juga musaji itu juga pakai tampe untuk merencanakan perang. Itu juga yang dilakukan oleh saudara kita kini di Palestina. Lima kaus itu musaji itu menghadirkan para pejuang-pejuang. Surau itu menghadirkan para pejuang-pejuang. Termasuk juga musaji itu juga menjadi tampe untuk memerangi kemiskinan. Ambo takana dulu ambo ketika bupatinya Pak Aristo Munanda. Ya, beliau membuat konsep pemberantasan kemiskinan di Agam itu. Yang berbasis di musaji dan nagari. Membuat Baitul Mal wa Tamwil. Dan kebetulan apa yang dilakukan oleh Pak Aristo, Bapak Ibu, itu pun yang bertiru dulu di Padang. Ketika ambo wali kota Padang, memang ketika ambo masih wakil wali kota Padang. Sehingga beberapa pulau di setiap kelurahan itu ada Baitul Mal wa Tamwil, dan itu berbasis di musaji. Jadi maka kalau saya itu Rasulullah mengajarkan kawan berbahagia. Musaji itu di samping untuk tampe beribadah, tampe untuk membina generasi muda, dan kemudian juga tampe itu juga untuk tampe memerangi kemiskinan, memerangi kemaksiatan. Sehingga memang musaji itu tampe untuk menguatkan umat dan menguatkan bangsa dan menguatkan negara. Apalagi di ranah Minang. Adat masih disyarat, syarat masih di kitabullah, syarat mengatur adat memakai. Seruput disampaikan oleh ketua KAN tadi. Tidak ada orang Minang tak pandai mengaji, tak pandai berceramah, tak pandai berkhutbah, tak pandai jadi imam, tak pandai bersilek. Kenapa? Karena memang itulah ciri daripada masyarakat Minang Kabau. Ya, bahasa musaji di kehidupan mereka adalah suatu hal yang tak bisa terpisahkan satu sama sekali. Kemakanya tahun 1999 ketika reformasi Soeharto jatuh dan kemudian pemerintahan reformasi jalan, maka di Sumatera Barat langsung dibuat perda tentang nagari. Perda nagari itu disebut juga perda Babaliak Kasurau. Jadi perda nagari itu juga disebut perda Babaliak Kasurau, Babaliak Kamusaji. Kenapa? Setiap nagari ada musaji nagari untuk membina dan kemudian untuk menjadi pusat untuk pembinaan umat, pembinaan generasi muda, dan menjadi pusat untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat awam. Nah, maka saya itu, ya Bapak Ibu hadirin beradir, ya, nah, mudah-mudahan apa yang telah dicontohkan oleh pendahulu-pendahulu kita itu dapat kita ikuti, ya. Pemberantasan kemiskinan dia berbasis di musaji. Karena memang Bapak Ibu ada pun konsep pemberantasan kemiskinan yang ada kini kok Pak, yang paling langka itu di Islam Pak. Yang paling sempurna itu Islam. Banyak caranya. Kalau di negara aku ada konsep pemberantasan kemiskinan, ya, tapi pitih abi itu pemberantasan kemiskinan, pitih untuk rapi-rapi abinya, bukan untuk menyelesaikan kemiskinan. Kan itu yang dikeluhkan oleh Pak Jokowi. Ditanya berada anda pemberantasan kemiskinan, nah kemudian barang sampai ke bawah, ya, dia untuk rapi namanya, bukan untuk menyelesaikan kemiskinan itu. Ya, jadi maka saya itu, maka itu masjid juga harus kita fungsikan dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan umat,
Masjid ada fungsikan sebagai penyelesaian permasalahan-permasalahan generasi muda. Dan juga masjid juga harus kita fungsikan sebagai tempat untuk membekali para pemimpin-pemimpin supaya mereka tahu dengan agama. Kemakanya dalam falsafah Hawa disabuikan adat bahasa di syarak, syarak bahasa di kitabullah, syarak mengatur, adat memakai. Jadi posisi alim ulama bagi kita di Minang itu memiliki posisi yang istimewa. Serpo pulau yang disampaikan oleh Al-Quran kawah Allah SWT yang artinya jangan sadonya maju kemudian tempur. Hendaklah ada di antara kamu yang menjadi orang-orang yang tafaqahu fid din. Nah, ketika nanti para pejuang-pejuang terpulang, ainyo yang akan menasihati, nanti akan mengingatkan para pemimpin, para pejuang-pejuang itu. Jadi kalau saya itu adat bahasa syarat bahasa kitabullah, artinya Bapak Ibu adalah maknanya adalah bahasa memang posisi ulama, posisi agama dalam kehidupan masyarakat Minang itu adalah di atas yang harus mewarnai dan kemudian harus menyirami seluruh bentuk tata kehidupan di ranah Minang di Sumatera Barat. Asal apa yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Baleh tahun 2022. Dalam Undang-Undang itu saya jalan disabuikan kawa bahasa masyarakat Minangkabau memiliki karakteristik, memiliki keunggulan, keistimewaan. Keistimewaan keunggulannya yaitu diantaranya adalah punya falsafah adat bahasa di syarak, syarak bahasa di kitabullah, syarak mengatur, adat memakai. Jadi bahasa orang Minangkabau itu tak bisa dipisahkan kesehariannya dari musaji. Dia harus tahu di mana letak musaji. Dia harus tahu di mana ketika masuk waktu salat nyapai kamu saji. Itu makanya dulu Bapak Ibu ambo ketika wali kota Padang dulu. Kalau ndak ada musaji dekat kantua, dua cara pindahan kantua tadi ke dekat musaji, kalau buat musaji dekat kantua. Betul, itu yang boleh lakukan. Sehingga nanti ketika lurah pai kamu saji, abiko anak buahnya pai kamu saji. Ya, baku itu. Asalkan awak Pak Lurah pai kamu saji. Habis itu pulau di nagari. Kalau wali nagari layamah kamu saji, amo yakin biko anak buahnya di nagari itu pai kamu saji sebenarnya. Baku pai kamu saji, asalkan awak nyak wali pai kamu saji. Tidak apa-apa berbahagia anak buah kita ini beragama dulu karena pimpinannya, tidak apa-apa. Karena keikhlasan itu tidak langsung tumbuh. Kalau langsung bekerja ikhlas sekali, nah, ikhlas itu berproses. Nah, maka usaha itu, maka disinilah ya fungsi masjid ya yang ada di dalam agama yang diajarkan oleh Rasulullah, dan kemudian yang kita lakukan pula dalam kehidupan awak di ranah Minang dan itu juga di Indonesia itu. Itu makanya dalam pembukaan undang-undang itu disabuikan ya, bunyi pembukaan undang-undang Bapak Ibu, atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan dorongkan oleh keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan bebas, maka dengan ini kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Jadi jaleh di sini sabuyan bahasa awak merdeka, penjajah bisa diusia, Belanda bisa diusia, Merah Putih bisa tagak, adalah karena memang atas pertolongan Allah SWT kepada orang-orang yang berjuang dan beriman. Itu yang perjuangkan negara ini. Itu makanya secara tertulis. Itu makanya jangan cuba-cuba pula menghilangkan agama dalam kehidupan pemerintahan di Indonesia, apalagi Sumatera Barat. Kalau ada orang nak fikir aku punya agama kau benda perlu diajar lah, kau urusan pribadi jo Tuhannya masing-masing, berartilah sasek pemahamannya dalam bernegara. Perlu diluruhkan tu pemahamannya dalam bernegara. Itu makanya baca undang-undang dasar tadi itu. Disitu jalehan, bahkan dalam pasal-pasal jadi jalehan. Indonesia ini berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jaleh.
Banyak ayat-ayat yang menyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu, dalam Undang-Undang Dasar mengecehan bahwa Indonesia keberasaan kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, di makam saya itu berbahagia. Nah, kalau ada di antara orang, nah, kalau dengan teman tari, bro, kan, tiba-tiba kok sial namanya, jalan dah, ya, rangka menjadian agama kok tak perlu diajarin, cukup urusan pribadi, Tuhannya, nah itulah saseknya dalam bernegara. Tak perlu diajar, balik baca bernegara elok. Perlu diwajah membaca undang-undang, ya, membaca aturan-aturan yang ada di negara itu. Ya, nah jadi maka saya itu, ya, Bapak Ibu yang beradir, nah mudah-mudahan insyaallah, ya, dengan, ya, kita mulai pembangunan masjid, ya, Darussalam ini, ya, pada kesempatan ini mudah-mudahan dalam waktu yang tidak begitu lama, ya, akan selesai insyaallah, ya, dan akan bisa difungsikan. Bila selesainya ke Pak Ketua, Pak Wali, capeknya bila, ada terkena 6 bulan. Nah, 6 bulan berarti puasa bisu ala salat tarawih asiko. Kan itu artinya. Insyaallah, ya. Namun menadanga orang kampung tengah aku banyak nak kayu merantau. Ya. Itu makanya Nyak Wali itu catat orang kampung tengah aku nak kayu Wali. 5 saja berado, ya catat. So, untuk menyelesaikan permasalahan di kampung itu orang kaya, Pak. Itu makanya kini adalah kesalahan awak kan mencatat angka kemiskinan saja. Ya, nah pemerintah ini mengenai angka kemiskinan. Ya, nah tentu yang kemiskinan tampilan tari tentu tidak selesai kemiskinan. Nah, untuk menyelesaikan kemiskinan orang kaya, Pak. Itu makanya Pak bela-bela orang kaya. Ya, kita membangun silaturahim dengan siapa saja. Ya, nah kalau itu diantaranya. Nah kemudian, ya mudah-mudahan insyaallah, ya dalam waktu 6 bulan seperti yang direncanakan oleh Pak Ketua, ya mudah-mudahan insyaallah Ramadan besok awal salat tarawih siko. Insyaallah. Insyaallah. Nah di sampai di jalan tu di Pelawe, coba. Maka tolong siapkan parkir yang Kalawes gitu. Ya, so, musaji tapi jalan supaya musaji itu murah rezekinya, Pak, harus punya tempat parkir Kalawes gitu, dan kemudian punya tempat toilet WC yang rancak. Jangan sampai dikunci lah musaji isu. Ya, apailah Bapak Ibu kamu musaji Nurul Huda yang ada di Kota Padang Panjang. Ya, Masjid Nurul Huda itu murah benar rezekinya, Pak. Ya, di situ ada kalau mau buka 24 jam musajinya. Dan kemudian ya, kalau ingin awak dalam perjalanan latih awak habis lo berhenti situ, habis lo lalu situ. Ada lo kamarnya. Dan kemudian kalau kami minum teh hangat dingin ada lo sini. Sehingga memang musaji itu sampai persinggahan dari banyak orang. Nah, ada Ibu kalau ada orang pergi musaji yang pergi pipis sebenarnya ada biarlah, mudah-mudahan pergi pipis tekanannya salat 2 rakaat juga. Tidak apa-apa. Nah itu makanya mau kategori rayo mau perintahkan bupati wali kota saudaranya. Ya musaji yang ada di sepanjang jalan nasional dan jalan provinsi tolong dibuka 24 jam supaya orang kan dan baranti kuning kok macet semacamnya bisa baranti di musaji salatnya dan kemudiannya ya singgah ke situ ya barasia dan kemudiannya salat sunat dan kemudiannya sanang dan kemudian tidak terjadi kecelakaan. Itu yang kita mintakan. Ya, kenapa? Karena keberadaan musaji ya memiliki fungsi bukan hanya untuk ibadah mahdah saja, ibadah khasah saja, bukan ibadah khusus saja, salat saja tidak, tapi masjid itu juga adalah untuk keperluan masyarakat yang lain, untuk bertanya untuk yang lainnya, ya sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kawa tentang fungsi musaji itu insyaallah. Nah mudah-mudahan ya insyaallah ya kalau bercali atau
Ya, karena jalan itu nanti insya Allah Bapak Ibu sebuah rencana yang lah kita rencanakan 2 jalur ya, Bu Bupati, ya 2 jalur Pak. Insya Allah kalau selesai nanti perhitungannya nanti Bupati, nah nanti kita provinsi kita akan alokasikan dana untuk pembebasannya secara bertahap insya Allah. Nah mudah-mudahan kau iyo di suku Musaji, duluan Musaji kau isu apa berbeda. Kalau selesai Musaji kau itu buat 2 jalur sekali. Ya, sehingga memang akan mendukung ya keberadaan Musaji Iko sebagai tempat pelayan daripada umat nanti insya Allah. Nah jadi Bapak Ibu itu sajalah barangkali mungkin ya kok sambutan namanya, kok ceramah namanya, ya mudah-mudahan sambutan ceramah akan bermanfaat untuk kita bersama dan sehingga mudah-mudahan Musaji itu akan capai selesainya. Dan untuk itu dari Provinsi Sumatera Barat membantu untuk Kiniko sebanyak 50 juta. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah nanti melalui Pak Kabiro Kesra, Pak Ketua tolong diurus administrasi sadonya, dan mudah-mudahan insya Allah nanti perubahan bisa dilokasikan. Ya, mudah-mudahan dan kemudian mudah-mudahan setelah itu banyak lor sakinya lain insya Allah. Ya, Bapak Ibu hadirin. Untuk itu mari bersama kita resmikan pembangunan Masjid Darussalam Nagari Kampung Tengah, Kecamatan Lubuk Pasuang, Kabupaten Agam. Kiniko dengan sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan kemudahan, kelancaran kepada kita semua sehingga ke depan Masjid Darussalam ini akan betul-betul difungsikan dalam untuk pembinaan umat dan juga pembinaan generasi muda. Mohon maaf terlebih terkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Gubernur Sumatera Barat. Mohon dilanjutkan untuk peletakan batu pertama Masjid Darussalam Nagari Kampung Tengah. Mohon mendampingi anggota DPRD Kabupaten Agam, Bupati Agam, Bapeda Provinsi Sumatera Barat, Dinas Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kabupaten Agam, di bawah Wali Nagari. Peletakan batu pertama Masjid Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Siap-siap tadi Pak. Bupati dulu. Selanjutnya Bupati Agam atau yang mewakili. Selanjutnya Bapak Kemenag Kabupaten Agam. Selanjutnya Bapak Kejari. Mak, doa mak. Aku Datuk. Iya, pada dokter. Panjang Zolil.
dalam caranya. Talakun seperti naik pada bapak turun. Kilah dan indek di Singajo. Silaturahmi untuk padanya. Rahman Suku salam video. Atas kehadiran dan perhatian kita semua kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang ingin berinfak bersedekah untuk membangun masjid Citahe, kita tetap berada di depan dan berbicara atas panggung